Baik, selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan semuanya. Indah rasanya bisa bertemu dengan saudara seiman pada pertengahan minggu. Dan kita mengucap syukur untuk kebaktian tengah minggu, karena kita ada di dunia 6 hari. Kemudian datang ke gereja hari Minggu itu pun tidak sepanjang hari. Dan puji syukur bahwa kita ada waktu untuk bersekutu di tengah minggu, memusatkan perhatian kepada Tuhan, menyanyi, dan berdoa. Dan kita mau belajar firman Tuhan juga. Baik, dan saya ingin mengajak kita kembali belajar dari kitab Ayub. Jadi kalau saya tidak salah beberapa waktu yang lalu kita, kalau ada acara khusus dan sebagainya, saya sedikit beralih topik. Tapi kita mau melanjutkan kitab Ayub sekarang. Dan hari ini saya mengajak kita melihat di Ayub pasalnya yang ke-29. Ayub pasal yang ke-29. Dan bagi Anda yang masih ingat perjalanan kita dalam membahas kitab Ayub, ini masih dalam satu perikop panjang jawaban Ayub yang terakhir untuk teman-temannya. Ini adalah di akhir dari, kalau kita sebut ronde, itu ronde ketiga, di mana mereka saling berbalas-balasan, saling menyanggah satu dengan yang lain. Dan di ronde ketiga ini cuman si Elifaz dan Bildad yang sempat bicara. Zophar tidak sempat bicara, jadi Bildad pun hanya pendek saja. Tapi kemudian Ayub balas dengan panjang ya, mulai dari pasal 26 sebenarnya, itu jawaban Ayub 26, 27, 28. Terakhir kita bahas 28. Hari ini kita mau lihat 29, tapi sebenarnya jawaban Ayub itu sampai ke 31. Jadi panjang jawaban Ayub di sini. Tapi kita berfokus kepada Ayub pasal 29 hari ini. Dan saya akan bacakan untuk kita. Silakan diperhatikan dengan baik dan mengikuti di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadih, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapak bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk, dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa, dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku.
Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadah mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Oke? Puji syukur untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa di dalam perjalanan hidup kami, di perjalanan yang sering tidak menentu dan penuh kegelapan, kami memiliki pelita yang terjamin, suatu harta karun yang tidak ternilai, yaitu firman-Mu yang berisikan hikmat-Mu, berisikan petunjuk-Mu, berisikan pengajaran-Mu, bukan hanya secara teoritis Tuhan, namun sungguh untuk kami selami dan kami lakukan dalam hidup ini. Dan Tuhan, di tengah-tengah minggu ini, dalam perjalanan hidup kami ini, kami rindu untuk dicerahkan oleh pengajaran firman-Mu, terutama dari kitab Ayub, Tuhan. Dan bantulah kami, terangi hati dan pikiran kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, seperti yang sudah kita singgung tadi, ini adalah rangkaian dari salah satu bagian dari rangkaian jawaban Ayub yang panjang kepada teman-temannya. Dan seperti yang sudah kita bahas juga, di ronde ketiga ini mungkin teman-teman Ayub sudah kehabisan bahan sehingga Zofar juga merasa tidak perlu ngomong lagi. Dan Ayub memiliki kesempatan yang cukup panjang di sini untuk bicara tanpa diinterupsi oleh teman-temannya, untuk menyampaikan dari perspektif dia, ya, bagaimana dia melihat segala yang menimpa dia, bagaimana dia melihat penderitaan dia, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak hal sudah kita bahas. Pasal 28 misalnya yang terakhir kita lihat itu, Ayub berbicara mengenai pentingnya mencari hikmat. Nah, di pasal 29 di sini, ini adalah kita membaca tadi, Ayub itu bagaikan orang yang di pasal 29 di sini, Ayub kilas balik. Anda bisa membayangkan ketika seseorang berada di dalam keterpurukan, ketika seorang jatuh susah, tiba-tiba dari posisi yang sangat tinggi, kemudian dia jatuh, pasti dia teringat-ingat akan masa lalu dia. Dan dia kilas balik, ya, dulu seperti apa. Dan itu yang kita baca di pasal 29 ini. Sehingga saya akan memberikan judul khotbah saya sesuai dengan perikop ini, yaitu kerinduan akan kemuliaan. Ya, kerinduan akan kemuliaan. Dan dari pasal 29 ini juga kita mendapatkan sedikit gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana hidup Ayub sebelum dia jatuh. Nah, di pasal 1 dan pasal 2 kita sudah dikasih tahu sedikit di situ. Ya, tapi baru sedikit, baru secara garis besar saja kita dikasih tahu Ayub adalah orang yang saleh, Ayub adalah orang yang benar, Ayub adalah orang yang kaya. Jadi secara umum gambarannya kita dikasih tahu di pasal 1 dan pasal 2. Tapi ini adalah dari perspektif Ayub sendiri, dia ada cerita apa yang dia lakukan ya pada waktu dia jatuh dalam malapetaka itu. Nah, kita akan lihat beberapa hal sambil Ayub dalam kesengsaraan dia, bukan hanya kesengsaraan rohani yang tentu besar sekali, tapi juga kesengsaraan fisik. Kita tahu bahwa tubuh dia penuh dengan rasa sakit, ya. Dia sampai pakai beling untuk menggaruk-garuk boroknya dan lain sebagainya. Jadi kesakitan fisik, kesakitan emosional, kesakitan spiritual. Dan dia merindukan akan masa-masa yang lampau. Nah, kita bisa belajar dari sini. Apa saja yang bisa kita pelajari, saudara Tuhan? Yang pertama, saya ingin ajak kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu, di mana Ayub menunjukkan kerinduan dia akan persekutuan dengan Tuhan. Kerinduan dia akan persekutuan dengan Tuhan. Dan ini sangat signifikan. Karena kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang 6, ternyata yang Ayub tekankan bukanlah dia merindukan, andai kata, ya, lalu dia berbicara nomor 1 adalah tentang harta benda dia. Seringkali
bahkan ketika kita membahas kitab Ayub pun, yang kita fokuskan adalah, oh Ayub itu tadinya punya harta sekian banyak, domba dia sekian ribu, ini dia sekian banyak, unta dia sekian banyak, lalu tiba-tiba hilang semuanya. Kita sering berfokus kepada hal itu, tapi Ayub sendiri bukan itu yang nomor satu dia ucapkan. Bukan itu yang menjadi fokus dia. Bahkan di pasal ini, walaupun ada sedikit menyinggung masalah kekayaan, tapi hanya sedikit sekali. Kebanyakan yang difokuskan di pasal ini malah bukan soal kekayaan dia sebelumnya. Dan yang pertama menjadi fokus dia adalah, yang dia rindukan adalah rasa perlindungan yang dia dapatkan dari Tuhan. Rasa persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tetapi Ayub dalam keterbatasan dia sebagai manusia pada waktu itu merasa seolah-olah Tuhan tidak dekat lagi dengan dia. Merasa seolah-olah bahwa Tuhan telah menjadi musuh dia. Merasa seolah-olah bahwa perlindungan Tuhan telah Tuhan cabut dari dirinya. Dan dari sudut pandang tertentu memang benar Tuhan mencabut perlindungan sebagian yang spesifik dari Ayub, sehingga dia membiarkan iblis menyerang Ayub dalam konteks-konteks tertentu. Namun sebenarnya Tuhan tentu masih menjaga Ayub sedemikian rupa. Ya, dan kita bisa lihat itu bagaimana Tuhan begitu jeli apa yang dia perbolehkan iblis lakukan, apa yang dia tidak boleh iblis lakukan, semuanya Tuhan kendalikan dengan sangat jeli sekali, tepat seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10:13 bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, begitu. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub, dan Tuhan tidak pernah sebenarnya jauh dari Ayub. Tetapi Ayub, ya, dalam keterbatasan dia sebagai manusia, merasa seolah-olah Tuhan sekarang jauh dari dia, ya, dan merasa bahwa perlindungan Tuhan lepas dari dia, dan itu yang nomor satu dia rindukan. Itu yang nomor satu dia rindukan. Yang dia rindukan adalah rasa aman pada Tuhan itu, rasa dekat pada Tuhan itu, persekutuan yang indah, perkenanan Tuhan, begitu. Karena sebagaimana dia pikir, dia kira bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepada dirinya. Dan itu diperparah oleh tuduhan ketiga temannya yang terus-menerus menuduh dia bahwa kamu pasti berdosa besar, ini pasti adalah hukuman Tuhan. Kamu ada dosa apa, ngaku saja, gitu. Dan tentunya Ayub menjadi berpikir, wah, apakah benar, ya kan? Tuhan marah apa sama saya sehingga Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Dan itu adalah yang menjadi prioritas kerinduan Ayub. Dan menurut saya ini memberikan kita gambaran yang sangat bagus mengenai karakter Ayub. Jadi apa yang Anda paling rindukan, apa yang Anda paling damba-dambakan, itu memberitahu banyak tentang prioritas kita dan memberitahu banyak tentang karakter kita. Sebagaimana yang kita bahas di terakhir kali di pasal 28 mengenai pentingnya hikmat. Dan banyak orang berpikir bahwa Salomo itu sangat beruntung karena Tuhan tanya kepada dia, apa yang kamu mau? Tuhan datang kepada Salomo, tanya Salomo, kamu mau minta apa? Nah, Salomo minta hikmat. Itu semua anak sekolah minggu sudah dengar ceritanya. Tapi banyak orang berpikir, aduh, andai kata Tuhan datang sama saya, tanya sama saya mau minta apa? Begitu. Tapi saudara yang sama Tuhan, tidak perlu tunggu seperti itu. Tuhan Yesus sudah bilang apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi sebenarnya Tuhan sedang menunggu kamu meminta sesuatu kepada Dia. Hanya saja apa yang kita benar-benar rindukan, apa yang benar-benar kita minta dari Dia. Begitu. Nah, ini akan muncul dari hati kita yang paling dalam tentunya. Dan bahwa Ayub menomorsatukan, memprioritaskan perkenanan Tuhan, ini cocok dengan bagian firman Tuhan yang lain. Saya ajak kita buka satu ayat yang sudah sangat terkenal dan sering kita acu juga, tapi bagus untuk mengingatnya lagi, yaitu Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9.
ayat yang ke-23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23-24, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Nah, Ayub adalah orang yang sangat bijaksana. Dia orang yang sangat bijaksana, dia bicara, orang dengar dia semuanya. Tapi bukan itu yang nomor satu dirindukan oleh Ayub. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Saya tidak tahu sih Ayub berapa kuat secara fisik. Tapi bukan itu juga yang dia ini kan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Oke, Ayub orang yang sangat kaya. Tapi juga bukan itu yang paling dia rindukan. Tapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang paling penting yang Tuhan lihat adalah sebenarnya seberapa orang ini dekat dengan Tuhan. Seberapa dia punya hubungan dengan Tuhan. Seberapa dia mengenal Tuhan. Coba kita kembali lagi dalam Ayub pasal 29. Perhatikan di sini ayat-ayatnya ya. Saya baca sekali lagi. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Nah, perhatikan bahwa Ayub menyadari perjalanan di dalam dunia ini adalah perjalanan dalam kegelapan. Manusia tidak tahu apa-apa. Kita lewat dari satu hari ke hari lain tanpa tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah besok akan ada perang, ada pandemi, ada krisis ekonomi, siapa bakal meninggal, tiba-tiba dapat keuntungan apa, kita tidak tahu sedikit pun apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Ayub bisa berjalan dengan tenang karena apa? Pelitanya bersinar di atas kepalaku. Ayat 4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku ketika Allah bergaul karib dengan aku dalam kemahku. Adalah mungkin untuk mengenal Allah dengan dekat bahkan dari masa remaja. Dan betapa indahnya ini, Ayub memiliki suatu keuntungan. Bahwa rupanya dia sudah mengenal Tuhan dan sudah bersekutu dengan Tuhan dari masa mudanya. Itu adalah yang terbaik, saudara-saudara. Itu adalah yang terbaik. Jadi kalau Anda memiliki kesempatan untuk tahu, mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan dari masa muda, itu adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Oke, ayat 5, ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Mungkin dia teringat juga akan anak-anaknya yang mati, 10 orang. Ya. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ini adalah sedikit, salah satu dari sedikit acuan kepada kekayaan dia lah sebelum dia jatuh di sini ya. Langkah-langkahku bermandikan dadih, ini adalah suatu idiom pada masa itu. Dadih itu ya kayak makanan yang lumayan inilah produk ini ya, produk susu yang mahal ya, mungkin kalau sekarang kayak keju atau apa gitu. Jadi ada keju di mana-mana istilahnya begitu, di mejaku gitulah. Keju-keju mahal gitu kan. Tapi bukan itu fokus dia adalah pada Tuhan. Itu adalah kerinduan Ayub yang pertama, saudara-saudara. Sekarang kita masuk kepada kerinduan Ayub yang kedua. Yang ada di ayat 7 sampai dengan ayat 11 di sini. Ayub kilas balik lagi. Yang tadi yang pertama adalah kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah kerinduan akan kehormatan di antara manusia. Kehormatan di antara manusia. Jadi Ayub mengingat dulu sebelum dia jatuh miskin, sebelum dia jadi penyakitan, lalu badan dia jadi mengerikan ya, dengan borok-boroknya dan lain sebagainya. Manusia, orang-orang sekeliling dia itu sangat hormat kepada dia. Dia adalah orang yang terpandang. Dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang pembesar lah boleh dibilang. Seorang yang sangat terhormat di antara suku bangsanya, di antara orang-orang sekelilingnya. Perhatikan ayat 7. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota. Jadi zaman itu pintu gerbang adalah tempat pertemuan umum. Gitu. Ya, disitulah orang-orang bertemu menjalankan bisnis. Disitulah orang-orang yang berpengaruh ya saling ya kayak sekarang ya mungkin kayak apa ya ya nggak ada padanannya saya rasa karena kota-kota sekarang ini sudah terlalu besar gitu. Nggak ada lagi. Kalau orang kota zaman dulu tidak sebesar itu, jadi orang-orang penting akan ketemu di gerbang kota di situ ya, dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan dan lain sebagainya. Dia mengingat semua ini. Nah, saudara Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari sini?
bahwa Ayub terhormat di antara orang-orang sekelilingnya, itu adalah salah satu bukti perkenanan Tuhan kepada dia sebenarnya. Ya, jadi begini, kita tidak boleh mencari hormat manusia dengan cara tidak takut kepada Tuhan. Kita tidak boleh mencari hormat manusia dengan cara melanggar firman Tuhan. Nah, itu dilarang di dalam firman Tuhan. Coba kita buka ayatnya. Misalnya di Yohanes 12 ayat 43. Oke, Yohanes 12 ayat yang ke-43. Atau dari ayat yang ke-42, saya bacakan di sini. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Lalu ada komentar firman Tuhan di sini. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, ini adalah suatu kesalahan besar ketika kita mengejar kehormatan di antara manusia lebih daripada perkenanan Tuhan. Ya, tetapi sambil mengatakan demikian, kita bisa mendapatkan juga bahwa seringkali ketika seseorang berkenan kepada Tuhan, ya, Tuhan akan memimpin dia sehingga dia dihormati oleh manusia juga. Itu sering terjadi seperti itu. Dan tentu kita tidak boleh kompromi demi manusia. Tetapi artinya begini, manusia tidak diciptakan sebagai suatu pulau. Masing-masing kita ini seperti pulau yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ya, kadang-kadang di negara-negara tertentu atau di filosofi tertentu, filosofi individualisme, itu sedemikian rupa sehingga ya masing-masing urus masing-masing. Tidak perlu peduli dengan orang lain, begitu. Itu juga suatu kesalahan sebenarnya. Ya, karena Tuhan ciptakan manusia itu sebagai satu kesatuan, ya, sebagai satu umat manusia. Sehingga ada suatu rasa tanggung jawab bersama juga sebagai umat manusia. Kalau Anda baca hukum Taurat, Tuhan tidak ingin manusia itu hanya peduli dengan dirinya sendiri, ya, tapi kita harus mempedulikan sesama kita. Dan Kain pun bersalah ketika dia membunuh Habel. Lalu dia tanya sama Tuhan, waktu Tuhan tanya dia, mana Habel adikmu? Aku tahu, emang aku penjaga adikku, katanya. Jadi sepertinya bukan urusan saya, gitu. Tapi maunya Tuhan adalah kita semua mengusahakan kebaikan orang-orang sekeliling kita. Dan sebagai orang Kristen, kita tahu kita punya tugas itu. Dan kebaikan yang terbaik yang bisa kita usahakan bagi orang sekeliling kita adalah keselamatan. Oleh karena itu kita perlu memberitakan Injil kepada semua orang. Tetapi maksudnya adalah begini, di dalam suatu masyarakat yang masih lumayan baik, orang yang berkenan kepada Tuhan, biasanya ujung-ujungnya pasti akan menjadi terhormat, begitu. Karena kenapa? Ya karena orang yang berkenan kepada Tuhan akan menunjukkan sifat-sifat yang terhormat. Sifat-sifat yang terpercaya, sifat-sifat yang dapat diandalkan, sifat-sifat jujur, sifat-sifat ulet dan rajin dan lain sebagainya. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan, ya ketika menunjukkan sifat-sifat ini, maka dia akan dengan sendirinya terhormat di masyarakat. Ya, kecuali masyarakat itu sudah parah sekali, ya, yang bisa terjadi demikian. Tapi pada umumnya, ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, maka dia akan terhormat juga di hadapan manusia. Dan di Alkitab ada banyak contoh ini. Kita bisa lihat seorang Yusuf misalnya. Seorang Yusuf yang dijual, dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Ditaruh ke posisi paling rendah, yaitu sebagai budak yang dijual ke Mesir. Tetapi karena Tuhan berkenan kepada dia, dan karena dia menunjukkan sifat-sifat orang yang berkenan kepada Tuhan, maka dia naik. Dia naik. Potifar melihat dia orang yang rajin, melihat dia sebagai seorang yang ulet, seorang yang jago manajemen dan lain sebagainya, diangkat menjadi kepala rumahnya. Dikhianati lagi oleh istri Potifar. Waduh, repot juga nih ya, dikhianati oleh nyonya sendiri. Jatuh lagi ke dalam penjara. Tapi ya, sekali lagi, ketika Tuhan berkenan kepada kita, ya, biasanya Tuhan akan membuat kita menjadi terhormat di hadapan manusia juga. Dan akhirnya Yusuf naik menjadi Perdana Menteri Mesir. Kita bisa lihat itu pada diri Daniel.
Daniel yang adalah orang buangan. Posisinya rendah, dia adalah tawanan, orang buangan Israel. Tapi kemudian karena Tuhan berkenan kepadanya, diangkat menjadi Perdana Menteri Nebukadnezar, bahkan semua yang lain, Belshazzar, sampai Darius sekalipun. Coba kita buka Amsal pasal yang ke-16, saudara. Amsal pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-7. Nah, ini satu ayat yang sudah saya hafalkan dari, bukan saya hafal lah, saya camkan dari banyak waktu yang lalu. Dikatakan Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Di sini. Oh, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya. Jadi, sekali lagi, ada aspek sosial dari perkenanan Tuhan di sini. Dan kalau kita kembali ke dalam Ayub pasal yang ke-29, oleh karena itu Ayub mengingat waktu dulu di mana persekutuan dia dengan Tuhan, dia rasakan begitu dekat dan sebagainya, dan dia memiliki kehormatan di antara manusia. Oke. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu dari ayat 12 sampai ayat yang ke-17 di sini. Ayat 12 sampai ayat yang ke-17 yaitu kerinduan Ayub akan kebenaran dalam perilaku. Jadi yang pertama tadi adalah kerinduan Ayub akan persekutuan dengan Tuhan, kehormatan di antara manusia, dan kemudian kebenaran di dalam perilaku. Sekali lagi, saya merasa sangat kagum dengan Ayub, bahwa yang dia rindu-rindukan gitu. Anda bayangkan, ini orang yang kaya raya, konglomerat besar, tiba-tiba jatuh miskin, melarat. Tapi yang dia rindukan bukanlah, wah enak ya dulu saya bisa makan steak atau pesta-pesta, enak ya dulu saya bisa ngapain, pokoknya segala kemewahan dialah, bukan itu fokus dia, bukan itu yang paling dia rindukan gitu. Tapi dia merindukan apa? Dia merindukan bagaimana dia dulu menggunakan uang dia, menggunakan posisi dia, menggunakan kekayaan yang dia miliki untuk berbuat kebaikan. Jadi bahwa dia sekarang terpuruk, yang dia sayangkan itu bukanlah saya nggak bisa makan enak, dan saya nggak bisa liburan, jalan-jalan keliling dunia, gitu. Bukan itu yang dia sayangkan, tapi yang dia sayangkan adalah saya tidak lagi memiliki posisi untuk menggunakan kekayaan saya menolong orang. Saya tidak lagi dalam posisi menggunakan privilege saya, power saya, pengaruh saya untuk menolong dia sebut di sini misalnya, untuk menolong orang yang sengsara ayat 12. Untuk menolong anak piatu. Untuk menolong orang yang nyaris binasa dan janda dan lain sebagainya. Ya, jadi betapa berbalik 180 derajatnya perilakunya Ayub dengan tuduhan teman-temannya. Kalau Anda masih ingat, sebagian tuduhan yang dituduhkan oleh Elifaz dan Bildad dan Zofar adalah bahwa Ayub, kamu pasti diam-diam ada menyengsarakan janda nih. Nah, itu tebakan liar gitu, tebakan liar karena mereka nggak tahu mau nuduh Ayub apa, sehingga ada dosa rahasia apa yang Ayub lakukan. Gitu. Mungkin kamu di depan tampak seperti orang yang hebat, tapi di belakang kamu diam-diam sikat ini orang-orang kecil dan sebagainya. Tapi Ayub sama sekali tidak. Dan Ayub malah sebaliknya. Dan ini mengajar kita bahwa memang semua yang kita miliki, jadi ada hubungannya semua tadi. Perkenanan Tuhanlah yang memberikan kehormatan kepada Ayub dan memberikan berkat-berkat kepada Ayub, dan Ayub menyadari itu. Sehingga Ayub memakai semua berkat yang Tuhan telah berikan padanya itu untuk melakukan kebaikan. Dan ini adalah satu paham bahwa semua yang kita miliki sekarang ini adalah berkat Tuhan. Dan berarti kita mengelolanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan dan Tuhan Yesus bilang,
Kalau kamu tidak setia dengan harta yang dipercayakan kepadamu, siapa yang akan mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Dan saudara, itu menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini belum harta kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau kita mati, kita bawa nggak hartanya? Kan enggak gitu. Saat kita mati nanti, tidak ada sepeser pun harta yang saat ini kita miliki kita bawa. Berarti itu belum harta kita yang sesungguhnya. Itu harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini. Dan Tuhan ingin melihat bagaimana kita menggunakan itu. Dan saya bukan hanya bicara soal harta, tapi semua. Ya, kesehatan yang Tuhan berikan. Bakat-bakat, kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, semua itu adalah hal-hal yang Tuhan berikan. Dan Tuhan ingin lihat, oke, kamu akan pakai ini dengan cara seperti apa. Dan kalau kita minta sama Tuhan, banyak orang hari ini bilang, Tuhan tolong berkati aku. Berkati aku dengan uang. Boleh nggak kita bicara begitu? Boleh. Ya, boleh. Tapi Tuhan ingin lihat juga, yang sudah saya percayakan kepada kamu, kamu kelolanya gimana? Gitu kan? Yang sudah saya kasih kepada kamu, kamu pakainya seperti apa? Gitu. Lalu kita bilang, Tuhan, Andai engkau berikan aku sekian M, aku akan persembahkan kepadamu. Lalu Tuhan bilang, tapi yang sudah saya kasih kamu, kamu ada nggak kasih? Enggak Tuhan, ini kan masih sedikit Tuhan. Ya. Kalau masih sedikit saya belum kasih lah Tuhan. Ya. Tunggu saya dapat sekian M dulu baru saya kasih padamu. Tuhan bilang, apa jaminannya kalau saya kasih kamu sekian banyak, kamu akan kasih sama Tuhan gitu kan? Kamu akan persembahkan. Kalau sementara yang sekarang kau miliki aja, kamu tidak mau. Gitu. Jadi kita harus memahami bahwa semua yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti Ayub, dia luar biasa. Ini adalah panutan bagi saya, bahwa ketika dia jatuh, yang dia rindukan bukan kemewahan dia. Yang dia rindukan adalah bagaimana saya dulu bisa memakai apa yang Tuhan percayakan pada saya untuk memberkati orang lain. Dan untuk melawan penjahat dan lain sebagainya. Oke, kita harus cepat. Yang terakhir sebenarnya nomor 4. Ya. Terakhir nomor 4, sebenarnya dari ayat 18 sampai ayat 25. Dan di sini ada sedikit mengulang karena ayat 21 sampai 25 kembali bicara soal kehormatan di antara manusia. Tapi perhatikan ayat 18 sampai 20 terutama. Di sini Ayub menatap kepada kekekalan. Karena dia sudah berpikir bagaimana kalau sampai dia mati nanti. Ya, ayat yang ke-18 kan, pikirku bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa. Jadi semua orang harus tiba kepada konsep bahwa suatu hari saya akan meninggalkan dunia ini. Dan Ayub pun sudah memikirkan hal tersebut. Ya. Dan dia berpikir bahwa kalau saya mati, saya akan mati dengan tenang. Ya, saya akan binasa bersama dengan sarangku. Jadi pemikiran Ayub waktu itu adalah dia akan mati dengan anak-anak dia sekeliling dia, ya orang-orang yang dia kasih sekeliling dia, ya dia akan mati dan dia akan. Jadi orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan tidak takut akan kematian seperti Ayub di sini. Dan dia merindukan kemuliaan yang Allah dapat berikan. Ini adalah nomor 4. Ya. Ayub merindukan tadi satu, persekutuan dengan Tuhan, kehormatan di antara manusia, kebenaran dalam perilaku, dan dia merindukan kemuliaan yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Kemuliaan apa itu? Kemuliaan yang akan berlanjut bahkan setelah kematian, saudara. Ya. Kemuliaan yang akan berlanjut sampai kepada kekekalan. Sehingga Ayub tidak takut. Dia bilang, kalau aku mati pun nggak apa-apa. Karena ayat 19, akarku mencapai air, embun bermalam di atas ranting-rantingku, kemuliaanku selalu baru padaku. Dia meyakini bahwa Tuhan akan memperbaharui di dalam kekekalan kemuliaan bagi dia. Saudara, kerinduan Ayub akan kemuliaan ini, apakah Tuhan menjawabnya? Ya, sebenarnya Ayub di sini berbicara dalam 3 perspektif. Satu, sebagai pribadi Ayub. Pribadi Ayub rindu akan kemuliaannya dan Tuhan jawab dia. Kita tahu nanti di akhir kitab Ayub dipulihkan kepada kemuliaan yang semula. Dia sembuh, dia dapat harta, Tuhan kasih 2 kali lipat. Berarti apa yang dia rindukan tercapai kan? Tercapai. Nomor 2, Ayub bukan hanya berbicara untuk dirinya sendiri. Ayub berbicara sebagai tipologi dari Yesus Kristus. Kita sudah bahas itu.
Sebagai tipologi dari Yesus Kristus, Ayub menggambarkan Yesus yang menderita, Tuhan izinkan menderita, namun akan ditinggikan kepada kemuliaan yang luar biasa. Dan yang nomor 3, Ayub berbicara untuk mewakili umat manusia pada umumnya. Umat manusia pada umumnya, kita sudah jatuh. Kalau kita lihat Ayub itu jatuh dari konglomerat jadi engkong-engkong melarat. Manusia itu lebih parah lagi. Kita jatuh dari posisi tidak berdosa, persekutuan penuh dengan Tuhan, jatuh kepada posisi sekarang orang berdosa yang melarat dalam dosa. Dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Ayub mewakili kita untuk merindukan kemuliaan Allah itu kembali lagi. Di mana kita sebagai manusia bisa kembali kepada desain Tuhan yang awal. Menciptakan manusia sebagai pribadi yang mulia karena bersekutu penuh dengan Tuhan. Mulia karena terhormat di antara ciptaan Tuhan. Mulia karena melakukan kebenaran Tuhan dimanapun kita pergi. Dan kemuliaan itu akan terus sampai selama-lamanya. Dan puji syukur bagi barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita bisa yakin bahwa kita akan memiliki kemuliaan seperti ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Tuhan, sebagaimana Ayub merindukan kemuliaan. Baik itu dia bicara atas nama pribadi dia, atau secara tipologis, sebagai tipologi dari Juru Selamat Yesus Kristus. Dan juga sebagai perwakilan kami, sebagai umat Adam. Maka kami pun merindukan. Kami bisa mendapatkan lagi kemuliaan yang hilang karena dosa. Dan pimpin kami Tuhan yang mengenal Engkau untuk bisa berjalan di dalamnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.